Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak mister sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kali ini kita akan sama-sama belajar tematik dengan buku 6A yang berjudul Selamatkan Makhluk Hidup. Oke, kita mulai dari subtema yang pertama. Apa itu subtema yang pertama? Berjudul tumbuhan sahabat. Nah, di hadapan mister, di hadapan kalian semuanya, ini ada berbagai jenis bunga. Mulai dari bunga kembang sepatu, ada bunga madu. Kalau mister biasanya waktu kecil ini bunga madu ini diisap-isap, dicabut bunganya, terus diisap-isap ada rasa manis-manisnya. Nah, ini juga ada bunga yang ungu. Bunga yang ungu ini bunga pelotokan kalau namanya. Kalau masa kecil mister namanya bunga pelotokan. Atau kalau di daerah kalian namanya bunga apa? Nah, ini jadi ketika sudah menjadi buah, nah buahnya ini dilempar ke air, nanti dia bisa meledak-ledak. Jadi seperti pelotokan, tok 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 tok. Nah, itu makanya disebut bunga pelotokan. Ya, ini juga ada bunga yang biasanya ada di pekuburan sebenarnya. Tapi ini bukan ciri khas kuburan ya. Kalau kuburan ya pastinya untuk memakamkan manusia. Tapi kalau ini memang biasanya ada di daerah pekuburan. Kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Nah, maksudnya perkembangbiakan secara kawin. Berarti ada yang tidak kawin dong? Ada, yaitu perkembangan tumbuhan secara vegetatif. Bedanya apa ya? Nah, kalau generatif ciri khasnya ada bunga. Setelah bunga dia akan menghasilkan biji. Bisa dibalut dengan buah, bisa juga tanpa buah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan tumbuhan secara generatif, berarti dengan adanya bunga. Nah, bunga di sini adalah alat perkembangbiakan generatif tumbuhan. Nah, kalau yang bisa pegang ini bunga kembang sepatu termasuk bunga sempurna. Rupanya ada juga bunga selain bunga sempurna, yaitu bunga tidak sempurna. Apa ya kira-kira bedanya antara bunga sempurna dengan tidak sempurna? Nanti lebih lanjut akan kita bahas. Pertama kita akan bahas dulu bunga sempurna. Oke, kalian bisa lihat, bisa akan putar-putar biar kalian bisa lihat. Ya, nah, pertama yang paling mencolok dari bunga sempurna adalah adanya benang sari maupun putik. Ya, benang sari ini ciri khasnya ada serbuk sarinya. Kalau putik ciri khasnya ukurannya lebih besar dan posisinya berada di tengah. Nah, inilah bunga sempurna jika dia memiliki benang sari maupun putik dalam satu bunga. Kalau bunga tidak sempurna, dia hanya memiliki salah satunya saja. Contohnya bunga pada tumbuhan jagung. Nanti kalian akan lihat sendiri gambar maupun videonya yang nanti akan mister bagikan. Ya, kita bahas satu persatu dulu dari bunga sempurna. Pertama, tadi kita sudah bahas tentang benang sari yang ujungnya warna kuning dan juga putih. Selain itu juga ada mahkota. Nah, inilah mahkota bunga. Selain mahkota bunga, di sini ada yang disebut. Oke, berikutnya di sini yang bagian warna hijau disebut kelopak. Ini tangkai bunga. Nah, kalau kalian lihat buku kalian pada halaman 10, di situ ada bagian bakal biji di bagian tengahnya. Mau lihat semuanya? Yuk kita buka sama-sama. Pelan-pelan aja ya. Pelan. Oke. Kita buka mahkotanya satu persatu. Kita cabut bagian batang putiknya. Nah, ini bagian batang putiknya. Oke. Nah, sekarang bisa buka. Nih, bagian kuningnya ini bakal bijinya nanti. Ya, belum jadi biji, baru bakal biji. Kalian akan bisa lihat nanti di gambarnya di buku halaman 10 subtema 1. Biasanya warna-warni. Oke. Berikutnya kita akan membahas masalah perkawinan
pada tumbuhan secara generatif tentunya, karena secara tidak kawin disebut vegetatif. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya ini adalah ketika serbuk sari yang ada di kepala sari atau kepala benang sari ini sampai ke kepala putik. Jika terjadi serbuknya sampai ke kepala putik, maka terjadi namanya perkawinan atau generatif. Bagaimana caranya, Mister? Kan serbuk sarinya ada di bawah, sedangkan kepala putiknya lebih tinggi dari posisinya. Nah, itulah rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya lebah. Apa hubungannya ya kira-kira dengan lebah? Nah, lebah di sini Allah sengaja ciptakan agar dia hinggap di bunga. Bagaimana caranya supaya lebah hinggap di bunga? Karena lebah suka yang manis. Dia memakan nektar yang berada di dalam bunga. Otomatis lebah itu akan terbang hinggap di sini. Dia akan menghisap nektar yang ada di bunga secara tidak langsung. Serbuk sarinya akan menempel di tubuh lebah sehingga kadang-kadang atau akan sering nanti serbuk sari tersebut menempel juga di putik tanpa merusak bunga tersebut. Karena lebah walaupun dia hinggap di bunga, menyerap nektar bunga, tidak akan merusak bunga, justru akan membantu proses perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan tersebut. Baik, kita akan review dulu dari awal tadi pembelajaran. Pertama tadi kita bahas tentang bunga. Bunga itu sebagai alat perkembangbiakan dari suatu tumbuhan yang disebut generatif. Kalau lawannya disebut vegetatif. Nah, bunga ada bunga sempurna, ada juga bunga tidak sempurna. Kalau bunga tidak sempurna, contohnya pada tumbuhan jagung, ketika kalian belajar di awal sebelumnya tentang tumbuhan jagung. Bunga sempurna itu ada putik, ada benang sari, ada mahkota, ada kelopak, di dalamnya tentu ada bakal bijinya. Berikutnya juga kita tadi sudah membahas bagaimana cara bunga tersebut atau tumbuhan tersebut dapat kawin, yaitu dengan bantuan lebah. Tentunya setiap bunga punya ciri khas bagaimana proses kawinnya, proses generatifnya. Ada dengan lebah, ada dengan air, juga ada dengan angin, juga ada dengan bantuan manusia. Nanti kalian akan pelajari lebih lanjut pada video berikutnya. Cukup sekian video pembelajaran dari Mister untuk saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.